Saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang lagi di Sela, sebuah program renungan singkat di mana kita datang untuk menyembah dan juga mendengarkan apa yang Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Mari kita memulai di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan Sela kami untuk Roh Kudus sendiri yang beracara di awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus yang berbicara di setiap hati kami melebihi apa yang manusia sanggup lakukan. Kami serahkan Sela kami pada hari ini. Tuhan bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Hanya bagi Engkau Yesus segala hormat, segala pujian selama-lamanya. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat.
selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Ada istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan, namun kita tidak terlalu memahami makna yang dimaksud. Contohnya hari-hari ini banyak orang berbicara mengenai mata uang kripto. Tapi jika ditanya mengenai hal itu, barangkali tidak semua orang, seperti contohnya saya, yang bisa menjelaskannya dengan tepat dan akurat. Salah satu hal yang selalu saya tanyakan kepada seseorang yang saya one-to-one adalah, menurut kamu apa yang dimaksud dengan keselamatan? Karena keselamatan tentu saja adalah topik di bab pertama. Dan saya mendapati ada orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu keselamatan, khususnya makna rohaninya di dalam iman kekristenan. By the way, saudara, one-to-one adalah panduan pemuritan pribadi tentang dasar iman Kristen yang menjadi alat bantu di dalam kita menjadikan orang lain murid Kristus. Saya mendorong saudara yang belum pernah one-to-one untuk bisa mengikutinya. Atau jika sudah selesai one-to-one, saya mendorong saudara, yuk kita mulai melakukannya dengan orang lain. Jika ada di antara saudara yang tertarik dengan one-to-one ini, silakan bisa menghubungi saya atau juga kantor gereja atau juga pemimpin life group saudara. Nah saudara, salah satu frasa yang menjadi bagian dari pernyataan misi gereja kita di Every Nation adalah berpusat kepada Kristus, di mana kita rindu gereja kita ini sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Di dalam sela kita pada hari ini, kita akan secara khusus membahas apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus itu. Saya berdoa dan saya berharap seusai sharing saya pada hari ini, kita semua akan memiliki pandangan, pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, dan yang lebih penting lagi oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mulai bisa menghidupi kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Mari kita memulai dengan membaca Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ini berbicara tentang rencana keselamatan Allah bagi umat pilihannya dan juga bagi bangsa-bangsa lain melalui pribadi Yesus Kristus. Pasal ini diakhiri di ayat 36 yang tadi baru saja kita baca, yang memberikan perspektif yang benar di dalam memandang kehidupan kita yang fana di dunia ini. Ada 3 hal yang kita lihat dikatakan di sana, yaitu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu di sini pastilah termasuk di dalamnya kehidupan kita, baik kehidupan secara rohani maupun kehidupan secara jasmani. Dan kehidupan kita ini seharusnya dipahami sebagai sebuah kehidupan yang berasal dari Kristus, oleh Kristus, dan kepada Kristus. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu adalah dari Dia. Frasa ini mengandung makna bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dengan kata lain, kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang menjadikan Yesus sebagai sumber segalanya. Kalau saya tidak salah ingat, Pastor Benny pernah menceritakan tentang satu keluarga Indonesia yang berkunjung ke tanah leluhur mereka di Tiongkok. Mereka ke sana untuk bertemu dengan kerabat mereka di Tiongkok di masa komunisme masih sangat kuat dan Tiongkok belum semaju sekarang ini. Saat mereka sedang dijamu makan di rumah mereka, kerabat mereka tersebut, keluarga yang dari Indonesia ini berdoa terlebih dahulu dan mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka memang keluarga beragama Kristen. Namun apa yang mereka lakukan itu dalam tanda kutip diprotes oleh kerabat mereka, orang Tiongkok yang tentunya mereka orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka berpendapat bahwa merekalah yang menanam padi,
menanam sayuran, memelihara hewan yang saat ini telah menjadi makanan lezat yang siap mereka nikmati bersama. Mereka katakan seharusnya keluarga Indonesia ini jangan bersyukur kepada Tuhan, tapi bersyukur kepada mereka yang bekerja keras untuk menyediakan hidangan tersebut. Tentu saja mereka yang ateis ini tidak paham bahwa nasi yang akan mereka makan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada Allah yang memberikan kehidupan kepada benih padi sewaktu ditanam. Ada cerita seorang ilmuwan yang berusaha membuat biji atau benih tanaman dengan meniru dari benih asli. Dia menggabungkan semua unsur dan elemen yang ada pada benih asli dan berusaha membuat tiruan sepersis mungkin. Namun, waktu benih itu ditanam ke dalam tanah, benih itu tidak bertumbuh karena tentu saja untuk membuat benih itu bisa bertumbuh dibutuhkan lebih daripada sekedar benih. Dibutuhkan sumber kehidupan. Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari mencatat demikian, saudara. Segalanya dijadikan melalui Dia. Dia di sini tentu saja adalah Yesus. Dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Sabda atau Sang Firman, yaitu Yesus sendiri itu, adalah sumber hidup, dan hidup itu memberi terang kepada manusia. Karena Yesus adalah sumber hidup, maka Dia adalah sumber dari segala turunan dari kehidupan tersebut. Apapun jenis kebutuhan dalam kehidupan saudara, kesembuhan, penyediaan, pemulihan, hubungan, hikmat, kasih, damai sejahtera, dan lain sebagainya, Yesus sanggup menyediakannya bagi saudara. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan di dalam segala kelimpahannya. Iblis datang untuk mengambil, Yesus datang untuk memberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan sungkan untuk datang kepada Dia, karena tidak ada hal yang terlalu kecil yang Tuhan tidak perhatikan. Dan tidak ada hal yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup untuk sediakan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah bahwa segala sesuatu itu adalah oleh Dia. Dengan kata lain, kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang menjadikan Yesus sebagai pribadi yang memampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Rasul Paulus berkata di kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 demikian. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jika kita bisa hidup dan melakukan kehendak Tuhan, maka itu adalah karena ada Yesus yang hidup di dalam diri kita. Segala sesuatu adalah oleh Dia. Yohanes 15 berbicara tentang Yesus yang adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Pokok anggur itulah yang membuat ranting-ranting bisa menghasilkan buah. Ada orang-orang yang berdalih bahwa mereka tidak bisa melakukan yang benar karena mereka bukan Yesus. Aku kan bukan Tuhan Yesus, kata mereka. Mereka tentu saja memang bukan Tuhan, bukan Yesus. Tapi karena Yesus tinggal di dalam diri mereka, dalam hidup mereka, maka mereka pasti dimampukan untuk bisa melakukan kehendak-Nya. Karena segala sesuatu adalah oleh Dia. Frasa segala sesuatu di sini tentulah di dalam batasan standar moral atau kebaikan Allah, bukan segala sesuatu dalam makna yang seluas-luasnya. Kehidupan yang berpusat pada Kristus adalah kehidupan yang menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa hidup benar dan hidup melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Sehebat-hebatnya orang percaya, dia masih hidup dalam dosa dan selalu perlu bergantung kepada Yesus untuk menolong kita mengalami proses pengudusan. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama Yesus, bersama kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita, kita pasti sanggup melakukan perkara
yang luar biasa. Hal yang ketiga berbicara tentang segala sesuatu itu adalah kepada atau bagi Dia. Setelah Yesus menjadi sumber dari semua yang kita perlukan dan menjadi pribadi yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, maka hal yang ketiga adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, ini semuanya bukan tentang kita, tapi tentang Dia dan tentang rencananya. Saya suka apa yang dikatakan Roma pasal 12 ayat yang pertama dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Alasan kita mempersembahkan hidup kita bukanlah untuk mendapatkan kebaikan Allah, tetapi karena Dia telah sangat baik bagi kita. Salah satu misionaris yang barangkali jarang disebut dalam literatur misi dunia adalah seorang crazy rich Canadians, anak muda kaya dari Kanada yang bernama Robert Alexander Jeffrey. Robert lahir pada tahun 1873 dari keluarga yang kaya di Toronto. Namun sewaktu dia menjadi pelajar, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mendapatkan panggilan untuk suatu hari nanti pergi ke ladang misi. Orang tuanya yang menentang rencananya tersebut tidak memberikan dana sepeser pun kepada Robert, yang kemudian memutuskan untuk ke sekolah misi sebagai persiapan untuk nantinya berangkat ke Tiongkok. Dan salah satu persiapan yang dilakukannya adalah dia mulai kursus bahasa Chinese dan sampai di akhirnya cukup fasih berbahasa tersebut. Nah saudara, sementara itu ada sebuah perusahaan minyak multinasional yaitu Standard Oil yang sedang berencana membuka kantor cabang mereka di Hong Kong. Dan mereka waktu itu somehow mendengar ada seorang anak muda Kanada yang fasih berbahasa Chinese dan mereka langsung menghubungi dia dan menawarkan jabatan sebagai kepala cabang Standard Oil di Hong Kong kepada dia. Mereka mengirimkan telegram, waktu itu masih telegram saudara ya, telegram penawaran dengan menyertakan tawaran gaji dengan jumlah yang cukup besar. Robert Jeffrey menjawab dengan telegram singkat, "No thank you," tidak terima kasih. Standard Oil tidak menyerah, kemudian mengirimkan telegram yang kedua yang mencantumkan gaji sejumlah 2 kali lipat dari yang tadi pertama ditawarkan. Jawaban Robert tetap sama, "No, thank you." Pada kali ketiga, Standard Oil mengirimkan telegram lagi dengan pesan, "Jeffrey, at any cost." Atau kalau diterjemahkan secara bebas, "Jeffrey, berapapun gaji yang kamu mau." Dan ini yang dijawab oleh Robert Jeffrey, "Your salary is big, but your job is too small." Gajimu besar, tapi pekerjaanmu terlalu kecil. Dia ingin memberi pesan bahwa hidupnya bukanlah tentang mendapatkan gaji yang besar, tetapi melakukan pekerjaan yang besar, yaitu melayani di ladang Tuhan. Pada usia 24 tahun, Robert Jeffrey berangkat ke Asia dan mulai melakukan pelayanan misi di Tiongkok Selatan dan menetap di sana hingga lebih dari 30 tahun. Setelah itu dia kemudian terpanggil untuk melayani di Hindia Belanda, Indonesia waktu itu tapi masih Hindia Belanda, dan mendirikan pos pelayanan di kota Makassar di Sulawesi Selatan. Di sana dia mendirikan sekolah Alkitab Makassar yang sekarang bernama Sekolah Tinggi Teologia Jeffrey untuk melatih para pekerja bagi tuayan di Indonesia. Pada akhir tahun 1930-an, sewaktu pulang untuk cuti pelayanan ke Kanada, dia mendengar bahwa Perang Dunia Kedua sepertinya akan segera meletus. Alih-alih tetap tinggal di negaranya, Robert Jeffrey yang sebenarnya juga punya masalah dengan jantung dan juga diabetes, justru memutuskan untuk segera kembali ke Makassar. Dia khawatir jika perang nanti telah mulai, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk pulang ke Asia.
Dia berkata, jika aku harus mati, biarlah aku mati di Asia, tempat di mana hatiku berada. Sewaktu Jepang pada akhirnya menaklukkan Hindia Belanda dan mendarat di kota Makassar, Robert Jeffrey yang dianggap sebagai orang asing ikut ditangkap dengan orang-orang Belanda yang lain dan ditahan oleh tentara Jepang. Selama setahun dia bersama istri dan seorang anak perempuannya mengalami tahanan rumah. Tetapi kemudian dia dipindahkan ke dalam tawanan pria yang merupakan bekas tempat peternakan babi, saudara. Dan di dalam tawanan itu beliau terserang penyakit disentri. Dengan singkat cerita akhirnya beliau wafat di usia 72 tahun pada bulan Juli 1945. Hingga saat ini ada ribuan gereja yang berdiri dari setidaknya 7 sinode gereja yang lahir langsung dari pelayanan Robert Jeffrey. Sungguh sebuah contoh yang indah tentang kehidupan yang dipersembahkan kepada Kristus. Kehidupan satu orang yang dipersembahkan kepada Tuhan berakibat kepada ribuan jiwa percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun profesi dan panggilan hidup saudara saat ini, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan dari sana pasti akan ada buah-buah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang menjadikan Yesus sebagai sumber segalanya. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus juga adalah kehidupan yang menjadikan Yesus sebagai pribadi yang memampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.